Pada waktu September 30, 65 terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia, dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno, dan buat saya pribadi itu sangat tidak masuk akal. Di Rumah Gedong, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, Selasa 27 Juni 2023, Presiden Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat di tanah air. Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dan hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Kepala negara mengakui bahwa proses penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kebesaran hati para korban dan ahli waris korban menerima setiap proses yang berjalan. Yang saya tangkap, saya belum berbicara dengan beliau-beliau ini banyak, baru ketemu di sini. Yang saya tangkap saat itu ada beasiswa untuk para mahasiswa, betul Pak? Ya, betul. Iya. Dan dikirimkan dari Indonesia ke Rusia maupun ke Ceko. Kemudian ada peristiwa 65, beliau-beliau ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Bayangkan, masih mahasiswa. Mungkin Pak Suryo Martono bisa bercerita pendek. Ya, pada waktu September 30, 65 terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia, dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno. Dan buat saya pribadi itu sangat tidak masuk akal, sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi presiden dan dengan kedudukan yang kuat. Pak Suryo saat itu umur berapa? Saya waktu itu umur 20, itu tahun 65 berarti 22. Umur 22 menjadi iya. Mahasiswa di mana? Di Ceko. Universitas di Ceko. Ya, yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi. Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko atas beasiswa dari negara. Dari negara lewat Kementerian PTIP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dikirim oleh negara lewat PTIP, Ya. atas semuanya biaya negara. Iya. Iya. Dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus harus bekerja dibuat untuk negara paling tidak selama 3 tahun. Oh, maka ikatan dinas Iya. harus
bekerja untuk negara Ya. selama 3 tahun. Ya, ya. Tetapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa. Iya, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di PPI Cekoslowakia waktu itu Dicabut semua paspornya. dicabut semua karena kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan Yang baru. yang baru. Oke. Ya. Kemudian Pak Suryo Martono sekarang umur berapa? Dulu umur 22, sekarang umur berapa? 80. 80. Ya, bulan Desember. Kelihatan masih 40. Terima kasih, Pak.